Selamat datang di channel Ali Urbinus. Sekarang saya akan membacakan buku karya Stephen R. Covey dengan judul The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Mari kita mulai. Bagian 1. Paradigma dan prinsip. Dari dalam ke luar. Tidak ada keunggulan sejati di dunia ini yang dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. David Starr Jordan. Dalam waktu lebih dari 25 tahun bekerja bersama banyak orang dengan latar belakang bisnis, universitas, perkawinan, serta keluarga, saya berhubungan dengan banyak individu yang telah mencapai tingkat keberhasilan luar yang mencengangkan, tetapi mendapatkan diri mereka bergulat dengan kelaparan batin, kebutuhan mendalam akan keselarasan pribadi dan efektivitas serta hubungan yang sehat dan bertumbuh dengan orang lain. Saya menduga sebagian dari masalah yang mereka ceritakan mungkin tidak asing bagi Anda. Saya telah menetapkan dan mencapai cita-cita karir saya dan memperoleh keberhasilan profesional yang luar biasa. Akan tetapi, hal ini mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga saya. Saya tidak lagi mengenal istri dan anak-anak saya. Saya bahkan tidak yakin apakah saya mengenal diri saya sendiri dan apa yang sebenarnya penting bagi saya. Saya harus bertanya kepada diri sendiri, apakah keberhasilan ini sepadan? Saya baru memulai sebuah diet yang kelima kali tahun ini. Saya tahu saya kelebihan berat badan dan saya benar-benar ingin berubah. Saya membaca semua informasi baru. Saya menetapkan tujuan, saya menyiapkan diri saya dengan sikap mental positif dan mengatakan kepada diri sendiri saya pasti dapat melakukannya. Tapi saya tidak melakukannya. Sesudah beberapa minggu, saya gagal. Agaknya saya benar-benar tidak dapat memenuhi janji yang saya buat kepada diri saya sendiri. Saya telah mengikuti kursus tentang pelatihan manajemen yang efektif. Saya berharap banyak dari karyawan saya dan berusaha keras untuk bersikap ramah kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan benar. Namun, saya tidak merasakan loyalitas sedikit pun dari mereka. Saya rasa jika saya tidak masuk kantor karena sakit, mereka pasti menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengobrol. Mengapa saya tidak dapat melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab? Atau memperoleh karyawan yang dapat seperti itu? Putra saya yang masih remaja suka memberontak dan menggunakan obat bius. Apapun yang saya coba lakukan, ia tidak mau mendengar. Apa yang dapat saya lakukan? Ada begitu banyak yang harus dikerjakan dan tidak pernah cukup waktu. Saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari, setiap hari 7 hari seminggu. Saya telah mengikuti seminar-seminar tentang manajemen waktu dan saya telah mencoba setengah lusin sistem perencanaan yang berlainan. Memang saya sedikit terbantu, tetapi saya masih tidak merasa menjalani kehidupan yang bahagia, produktif, dan damai seperti yang saya inginkan. Saya ingin mengajar anak-anak saya untuk menghargai pekerjaan. Namun, untuk membuat mereka mau mengerjakan apapun, saya harus mengawasi setiap langkah dan tahan mendengarkan keluhan pada setiap langkah tersebut. Jauh lebih mudah jika saya mengerjakannya sendiri. Mengapa anak-anak tidak melakukan pekerjaan mereka dengan gembira dan tanpa perlu diingatkan? Saya sibuk, benar-benar sibuk. Akan tetapi, kadang saya bertanya-tanya apakah yang saya kerjakan sekarang akan membuat perbedaan yang menentukan dalam jangka panjang? Saya benar-benar ingin merasa punya makna dalam kehidupan saya, bahwa entah bagaimana segalanya akan berbeda karena saya ada di sini. Saya melihat teman atau kerabat saya memperoleh sejumlah keberhasilan atau menerima sejumlah pengakuan, dan saya tersenyum dan mengucapkan selamat kepada mereka dengan antusias. Namun, di dalam hati saya makan hati, mengapa saya merasa seperti ini? Saya memiliki kepribadian yang suka memaksa. Saya tahu dalam interaksi apapun, saya dapat mengendalikan hasilnya.
Biasanya, saya bahkan dapat melakukannya dengan mempengaruhi orang lain untuk menghasilkan solusi seperti apa yang saya kehendaki. Namun, memikirkan tiap situasi hingga tuntas dan saya benar-benar merasakan gagasan yang saya hasilkan biasanya adalah yang terbaik untuk semua orang. Akan tetapi, saya merasa gelisah. Saya selalu bertanya dalam hati apa yang orang lain sebenarnya pikirkan tentang diri saya dan gagasan-gagasan saya. Perkawinan saya berjalan datar. Kami tidak bertengkar atau apapun semacamnya. Kami cuma tidak lagi saling mencinta. Kami sudah mengikuti konseling. Kami sudah mencoba beberapa hal. Tetapi rasanya kami benar-benar tidak dapat menimbulkan kembali perasaan yang dulu kami miliki. Ini adalah masalah-masalah yang dalam dan menyakitkan. Masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan perbaikan segera. Beberapa tahun yang lalu, saya dan istri saya Sandra bergulat dengan jenis kekhawatiran seperti ini. Salah seorang putra kami mengalami masa yang amat sulit di sekolah. Prestasi akademisnya buruk sekali. Ia bahkan tidak tahu bagaimana menjalankan perintah dalam ujian, apalagi mengerjakannya dengan baik. Secara sosial, ia belum matang, sering membuat malu orang-orang yang berada di dekatnya. Dalam hal olahraga, ia kecil, kurus, dan tidak terkoordinasi. Misalnya, mengayun alat pemukul baseball bahkan sebelum bolanya dilempar. Teman-teman yang lain menertawakannya. Saya dan Sandra ingin sekali membantunya. Jika kami merasa bahwa keberhasilan memang penting dalam hidup, maka hal ini pun penting bagi peranan kami sebagai orang tua. Kami pun berusaha memperbaiki sikap perilaku kami terhadapnya, dan kami berusaha memperbaiki sikap dan perilakunya juga. Kami berusaha memompa semangatnya dengan menggunakan teknik-teknik sikap mental positif. Ayo nak, kamu pasti bisa melakukannya. Kami tahu kau bisa. Naikkan sedikit tanganmu pada alat pemukul itu dan matamu tetap memandang ke arah bola. Jangan memukul sebelum bolanya dekat. Dan jika ia melakukan dengan sedikit lebih baik, kami akan terus mendorongnya. Bagus, nak. Pertahankan terus. Ketika orang lain menertawakannya, kami memarahi mereka. Jangan ganggu dia. Ia baru belajar. Dan putra kami akan menangis dan berkeras bahwa ia tidak akan pernah bisa dan bahwa ia sebenarnya memang tidak suka baseball. Semua yang kami lakukan tampaknya tidak membantu, dan kami benar-benar khawatir. Kami dapat melihat efek yang ditimbulkan hal ini pada harga dirinya. Kami berusaha mendorong dan bersikap membantu dan positif. Tetapi sesudah kegagalan yang berulang, kami akhirnya menarik diri dan berusaha melihat situasinya dari tingkatan yang berbeda. Pada saat itu, dalam peran profesional saya ikut terlibat dalam program pengembangan kepemimpinan dengan bermacam klien di seluruh negeri. Dalam kapasitas tersebut, saya menyiapkan program 2 bulanan tentang komunikasi dan persepsi bagi peserta program pengembangan eksekutif IBM. Ketika saya meneliti dan menyiapkan presentasi tersebut, saya menjadi sangat tertarik pada bagaimana persepsi terbentuk, bagaimana persepsi mempengaruhi cara kita memandang, dan bagaimana cara kita memandang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Hal ini mengantar saya pada studi tentang teori harapan dan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya atau efek Pygmalion. Dan pada kesadaran tentang seberapa mendalamnya persepsi kita, hal ini mengajarkan saya bahwa kita harus melihat pada lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia, sekaligus pada dunia yang kita lihat, dan bahwa lensa itu sendiri membentuk cara kita menafsirkan dunia. Sementara saya dan Sandra berbicara tentang konsep yang sedang saya ajarkan di IBM dan tentang situasi kami sendiri, kami mulai menyadari bahwa apa yang kami kerjakan untuk membantu putra kami tidak selaras dengan cara kami memandangnya. Ketika kami secara jujur memeriksa perasaan kami yang paling dalam, kami sadar bahwa pada persepsi kami adalah ia tidak cakap dan agak terbelakang.
Terlepas dari seberapa besar usaha kami memperbaiki sikap dan perilaku kami, usaha tersebut tidak akan efektif karena walaupun kami sudah memberikan dorongan dengan kata-kata dan tindakan, apa yang kami komunikasikan kepadanya adalah, "Kau memang tidak mampu, kau harus dilindungi." Kami mulai sadar bahwa jika kami ingin mengubah situasinya, kami harus mengubah diri kami terlebih dahulu. Dan untuk mengubah diri kami secara efektif, kami lebih dahulu harus mengubah persepsi kami. Bersambung, lanjut ke episode 2.